Adik-adik silakan maju ke depan, saya disuruh maju Yani. Jadi termasuk adik-adik saya. Yuk, mari kita kedangkan tangan kita sama-sama dan kita mau berdoa buat mereka. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, buat keberadaan mereka sebagai penerus kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Kami memberkati mereka pagi hari ini Tuhan. Ketika mereka mendengarkan akan firman-Mu, pengertian demi pengertian akan Engkau berikan buat hidup mereka, sehingga mereka boleh mengerti kehendak-Mu dari sejak masa muda hidup mereka. Kami berdoa dan kami memberkati mereka Tuhan, jamah-Mu atas mereka, pekerjaan-Mu dimulai dari sekarang Tuhan, sampai mereka boleh menggenapi setiap rencana-Mu dalam hidup mereka. Bapa, terima kasih, kerjakan pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Ketika kami semua mendengarkan firman-Mu, porsi yang sama Engkau berikan buat kami dan adik-adik kami dan anak-anak kami semuanya. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami mau berikan waktu dan perhatian kami yang terbaik pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan sama-sama, amin. Yuk. Saya tadi pagi waktu mau masuk di gedung situ sudah ditodong sama anaknya Dimas yang paling kecil. Saya kan tadi masuk lewat samping sini, terus saya lewat ke depan. Dia ngomong, "Om, ayo ditembak dulu." Belum ditembak kok sudah masuk gitu. Oh iya. Ditembak saya sama yang kecil itu, yang tadi yang kecil itu. Wah, itu sip, itu perlu diasah kemampuan dan keberaniannya gitu ya. Bapak Ibu, yuk kita akan sama-sama buka di 1 Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Ini minggu yang lalu sudah sempat disinggung oleh Pak David ya. Kita akan baca sekali lagi. Kisah Para Rasul 3, ya oke. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Bapak Ibu, ini sebagai pembukaan kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Mestinya ketika kita hadir di tempat ini sudah seharusnya ya kita sadar bahwa kita tuh sebagai anggota dari kerajaan Allah. Yang namanya kerajaan itu pasti ada apanya? Ada hukumnya, ada peraturannya, tapi juga di dalam kerajaan itu ada potensi. Misalnya, kita hidup di mana? Di Indonesia. Indonesia punya hukum enggak? Punya. Yang paling bawah, kalau kita naik motor enggak pakai helm, kalau kita ditilang polisi, kita protes? Ya memang hukumnya seperti itu, saudaraku. Itu ada hukumnya. Kalau engkau mau punya usaha, engkau harus punya surat izin berusaha, itu izin namanya, itu hukum yang harus kita patuhi. Tetapi di lain pihak
sebagai seorang warga negara dari Indonesia ini, kita punya hak sebagai warga negara untuk apa? Mengelola semua potensi yang dimiliki oleh bumi Indonesia ini. Betul ya? Ada potensi di dalam kerajaan itu, ada hukum juga ada potensinya, sama seperti di Indonesia ini. Nah, masalahnya tinggal tergantung engkau mau memilih hidupmu menggunakan potensi yang sebagaimana. Apakah engkau mau menjalani sebagai seorang warga negara yang biasa? Ya, aku biasa ini ajalah. Mungkin sebagai orang yang meminta-minta di pintu gerbang Bait Allah. Bisa kan? Bisa, itu pilihan kita, saudaraku. Atau kita mau menjadi seorang penambang. Boleh? Bisa? Boleh, saudaraku. Atau engkau mau memilih hidupmu sebagai seorang salesman, marketing seperti saya. Itu hakmu dan negara melindungi. Tapi pengaruhnya apa? Hasilnya berbeda-beda. Itu hak kita, hasilnya akan berbeda-beda. Secara pekerjaan kita akan hitung dengan apa? Materi. Penghasilan seorang pekerja seperti saya, penghasilan seperti pengusaha, penghasilan seperti mungkin penjual gorengan, penjual nasi goreng, bisa berbeda-beda semuanya. Itu kalau diukur dari sisi materi. Sama, ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, engkau mengambil bagianmu di mana? Seberapa besar engkau akan menikmati semua potensi kerajaan Allah yang bekerja dalam hidup kita? Itu pilihan, saudara. Ada banyak kenyataan sebetulnya yang harus terjadi, yang terjadi di dalam kerajaan Allah itu banyak. Cuman bagaimana kita bisa tahu kenyataan-kenyataan di dalam kerajaan Allah kalau kita tidak melihat? Saya, Pak Martin itu, Pak Otniel, Pak Bambang itu marketing, ya. Cuman marketing yang posisinya ada di, Pak Martin posisinya sudah ada di atas, cuman pekerjaannya adalah marketing. Seorang marketing itu butuh melihat, betul? Untuk menjual, untuk menggali potensi itu perlu melihat. Bisa lewat telemarketing? Bisa. Tapi pengaruhnya misalnya saya gini, selamat siang Bapak, dengan Bapak Jeffrey. Oh ya, dia mungkin lagi naik motor gitu ya. Perkenalkan, saya dari asuransi keselamatan jiwa seumur hidup, memberikan Bapak perlindungan gratis tanpa membayar apapun. Tapi Bapak bisa saya bisa minta email Bapak. Ketika saya bisa telepon Pak Jeffrey, tapi saya tidak pernah tahu keadaannya dia. Lagi di Semarang, kepanasan, jalannya macet, ditelepon kayak gitu kan. Ya sebentar, saya lagi telepon, saya lagi naik motor, saya lagi repot, nanti ya saya telepon lagi ya. Itu yang terjadi, saudaraku. Kita perlu melihat apa yang terjadi di dalam kerajaan Allah, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Benar? Kalau kita tidak pernah melihat apa yang terjadi di dalam kerajaan itu, kita tidak pernah bisa ngerti. Oke, gitu kan. Tapi kalau kita melihat, misalnya ketika saudara tinggal atau datang di satu kota, saudara apakah bisa melihat potensi dari kota itu? Tanpa saudara hadir, saudara misalnya, saya mau ke Tayu misalnya, saya lewat Demak, set gitu. Apakah sekelebat mata kita bisa melihat, oh Demak ini kalau aku ditempatkan di Demak, aku akan begini dan begini. Aku akan buka usaha ini sekali lewat. Bisa saudaraku? Tidak mungkin. Engkau terlalu berani mempertaruhkan semuanya. Engkau mesti tinggal di situ, engkau mengamati itu. Akhirnya engkau akan bisa membuat ladangmu di situ. Tahu, oh ternyata karakternya kota ini harus begini ya. Berarti ini yang aku harus lakukan dan kerjakan. Nggak bisa sekarang sambil lewat. Oh, dari orang mendengar bahwa kota ini seperti ini, maka aku akan melakukan ini. Nggak bisa, saudara. Bisa, tapi engkau mempertaruhkan hal-hal yang sangat besar dalam hidup kita.
butuh yang namanya apa? Melihat. Kalau kita tidak pernah tahu kenyataan di dalam kerajaan Allah seperti apa, engkau tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Pilihannya adalah, maaf sekali lagi, engkau mau hidup sebagai, kalau di Indonesia ini, kalau engkau terlalu cuek dengan semuanya, kita akan memilih, ya udahlah aku jadi aja lah, jual gorengan aja cukup, gitu kan. Kalau aku nanti, aku akan mengembangkan gorenganku, kalau misalnya nanti kurang ya aku akan pinjem ke bank, aku akan beginilah anakku ya nanti sekolah ya sebisanya dan lain sebagainya. Ataukah engkau bilang, wah bangsa ini punya potensi ini nih, bagaimana kalau semua bangsa ini ada potensi tambang emas, ada potensi tambang ada banyak banget, ada yang namanya potensi anak-anak mudanya ini harus bisa dikaryakan beda, aku akan ngambil jalur ke ini aja dah, anak-anak muda, bagaimana mengembangkan anak-anak muda. Bangsa ini hidup di dalam pertanian, bagaimana aku akan support pertanian dari sisi apa, buat pupuk misalnya, siapakah yang akan aku temui, di manakah daerah-daerah yang butuh pupuk yang banyak, ini butuh pengairan butuh diesel di mana ya, butuh apa lagi, butuh peralon untuk mengalirkan air. Itu yang kita kerjakan kalau kita melihat. Sama ya, sekarang kita mau lihat kenyataan-kenyataan apa sih yang ada di dalam kerajaan Allah itu, dan kita harus melihatnya sampai ke sana supaya kita bisa melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Amin. Nah, kita mau lihat di Matius 12 ayat yang ke-28. Nanti kita akan kembali ke Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 yang tadi kita baca. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kenyataan di dalam kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa. Firman Tuhan berkata, kerajaanku itu bukan berbicara tentang perkataan, tapi tentang apa? Kuasa di situ. Ketika kita mengusir kuasa roh jahat atas hidup seseorang, berarti kerajaan Allah itu sudah hadir dalam hidup mereka. Nah, kalau kita memberitakan Injil kerajaan, kita sudah mendapatkan seluruh kehidupan dari orang itu. Keselamatannya kita dapat, dan kita sedang memberikan otoritas, menunjukkan bahwa ini loh ada otoritas kerajaan yang jauh lebih besar dari manapun. Kita mau lihat orang yang kerasukan setan di Gerasa, kisahnya itu. Ketika Tuhan berkata seperti ini kepada iblis, pergi ke babinya, diusirkan itu kan, apa yang Tuhan dapatkan? Dia sedang memberikan otoritas kerajaan yang lebih besar dalam diri orang yang kerasukan di Gerasa, dan dia sekaligus menerima keselamatan yang dari Tuhan. Ada keselamatan, ada otoritas yang diberikan. Ketika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Satu paket kehidupan otoritas yang diberikan, yang hadir dalam diri orang itu, saudara. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa. Ya. Ini kita belajar melihat. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa. Yuk katakan sama-sama. Kerajaan Allah berbicara tentang kuasa. Ketika kita berdoa, mendoakan orang dan kita mengusir roh jahat dalam hidup mereka, seketika itu juga ada dua hal yang orang itu terima. Dia terbebas karena dia mendapatkan satu otoritas yang lebih besar yang hadir dalam hidupnya, dan dia tahu dengan nama siapa orang itu dibebaskan, dan dia akan terima keselamatan di sana. Wow, luar biasa ya. Ini kenyataan di dalam kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Satu Korintus 4 ayat yang ke-20. Ya, ini yang tadi ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 itu berbicara seperti itu, saudara.
bukan cuma perkataan tapi ada kuasa. Ya, waktu orang itu meminta, Petrus tahu apa yang dia maksudkan, dia meminta. Tapi Petrus berkata bahwa emas perak aku enggak punya, yang aku punya aku berikan kepadamu. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Seketika itu juga orang itu bangkit dan berjalan. Ini kenyataan-kenyataan di dalam kerajaan Allah. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala sering berkata bahwa ketika kita menyebut nama Yesus, maka kerajaan alam roh itu bergoncang. Itu terjadi, saudaraku. Ini kisah para rasul mencatat seperti itu. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa, bukan cuma perkataan. Karena apa? Ada nama Yesus, nama di atas segala nama yang Tuhan berikan, dan nama itu berkuasa. Amen. Kerajaan Allah berbicara soal itu, saudaraku. Bukan cuma perkataan, tapi ada kuasanya. Jadi sebagai seorang anggota kerajaan Allah, ini yang ada, yang terjadi, kenyataan-kenyataan yang terjadi seperti ini, saudara. Ya, jadi kita hidup sebagai anggota kerajaan Allah itu bukan cuma sekedar ya seperti warga negara biasa yang nunut, ya negara ini mau dibawa kemana, nanti kalau ada pilihan, ini ngomong soal negara ya, ada pilihan, oh siapa ya, oh ini, ya udahlah. Pernahkah kepikiran kalau saudara mencalonkan diri jadi sebagai presiden? Itu hakmu loh sebagai warga negara loh. Pilihan, saudaraku. Engkau mau mengelola alam dunia ini seperti apa? Indonesia ini pilihan, saudara. Kalau saya ngelihat kemarin, kalau saya kali ke mall gitu ngelihat, karena saya kan paling alergi untuk beli kaos, karena saya tahu kaos itu enggak seberapa harganya, tapi begitu masuk mall kan harganya mahal kan, 300, 400. Lah kok enak itu, aku enggak gede paling cuma 50.000 kan gitu kan. Ini gara-gara tempatnya adem, di packing gitu jadi 300, 400 gitu kan, males saya. Kecuali istri saya beliin ya mau enggak mau tak pakai, karena kan itu penghargaan buat dia, tapi males saya beli kaos. Wong saya buat sendiri bisa gitu kan. Nah, sama saya paling kalau ke mall saya lihat potensinya, oh bisa ya buat kayak gini ya, saya membuat yang seperti ini yang seperti inilah ya. Kita mau ke arah mana, saudaraku, sebagai seorang warga negara? Saya ulangi lagi, potensi yang ada di dalam kerajaan Allah itu sama, ada banyak kenyataan, tinggal kita mau memilih jalurmu ada di mana. Mau sebagai warga kerajaan Allah yang biasa-biasa aja, atau engkau mau memakai semua potensi, ada nama Yesus yang berkuasa di dalam kerajaan Allah. Ketika engkau mendoakan orang yang kerasukan, ketika engkau mengusir setan, ketika engkau mendoakan orang yang sakit, dan orang itu mengalami jamahan Tuhan karena nama Yesus itu, maka kerajaan Allah hadir atas orang itu, dan mereka menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu potensi, saudara. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan yang kemarin yang Pak David singgung, haram, tidak haram. Bukan soal makanan, bukan soal yang lahiriah aja kerajaan Allah itu. Tetapi kerajaan Allah berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran di sini ini bukan truth, tetapi righteousness. Righteousness itu ada berhubungan dengan hukum. Bukan truth, bukan kebenaran yang seperti yang dimaksud, bukan. Ini ada hukumnya. Di sini ngomong soal hukum. Hukum kebenaran yang seperti apa yang dimaksud di situ? Dari cara berpikir dan cara hidup untuk taat dari kuasa dan kekuatan Tuhan yang bekerja melalui hidup kita. Ini yang dimaksud di sini. Kerajaan Allah itu terdiri dari
Bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada ketaatan yang memimpin kita kepada kebenaran itu. Kerajaan Allah itu berbicara soal itu. Ada kebenaran. Kita menjadi taat, itu namanya taat. Taat itu hukum kan? Kalau kita tidak taat sama hukum, ya kita disanksi, kena sanksi. Ketaatan dari kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Ini kebenaran. Damai sejahtera, ya. Damai sejahtera itu berbicara seperti ini, saudaraku. Saya cari di sini, semalam saya cari dan saya menemukan satu kata-kata yang bagus. Mengacu kepada perasaan pribadi seseorang yang menyatakan bahwa semua itu lengkap, bebas dari kekhawatiran dan tentram, ya. Mazmur 4 ayat 7. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Jadi damai sejahtera itu tidak ada hubungannya dengan materi. Mazmur 4 ayat 7 mencatat menuliskan bahwa engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Karena dia merasa aku sudah lengkap. Aku sudah lengkap. Tidak ada hubungannya sama materi. Apakah dengan materi yang berlimpah-limpah engkau akan bersukacita? Sukacita yang sejati. Mazmur 4 ayat 7 menyatakan bahwa engkau memberikan sukacita kepadaku lebih dari mereka yang memiliki gandum dan anggur. Sukacita yang dari Tuhan itu, yang dari kerajaan Allah, tidak bisa dibeli, dibandingkan dengan materi, saudara. Tidak bisa. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Taurat Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, itu sukacita yang luar biasa dalam kerajaan Allah. Sukacita itu melebihi apa? Mereka yang punya kelebihan anggur, mereka yang punya kelebihan gandum. Tetapi sukacita kerajaan Allah tidak bisa dibayar dengan apapun. Lengkap, bebas dari kekhawatiran dan ketentraman. Kita mau versus di Ayub 3 ayat yang ke-26. Ayub ini, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ini orang yang tidak ada damai sejahtera dalam itu. Gelisah, ora iso turu, ora iso mangan gitu kan. Ya kalau saudara yang gemuk-gemuk enggak apa-apa, bisa diet ya. Kalau kayak istri saya, lah tambah entek, saudara. Itu aja. Kalau setiap orang yang sudah lama enggak ketemu istri saya, tetap ya tidak menghakimi sih, cuman pandangannya kan ke suaminya. Suaminya ini memberikan tekanan-tekanan batin atau gimana, padahal makanan dia lebih banyak dari makan saya. Tapi setiap kali orang melihat dia, jujur aja, kalau saudara lihat istri saya, Pak Andiki pelayanan, bojone kok ya kuru, apa di rumah selalu ditindas gitu. Ada orang ngomong, kan tapi kan bagusnya kan gini, waduh Ci, kok badannya kok bisa segitu terus toh? Padahal punya anak 2 sudah. Padahal dalam jero hati, wah ki saya suaminya yang rada gimana ya? Saya juga kadang-kadang piye carane kowe gawe kowe lemu. Saya sempat loh saudara, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku minta lah, istri saya juga enggak tahu. Tuhan aku berdoa, aku minta istriku naik 3-5 kilo lah Tuhan. Supaya aku tidak dituduh. Saya berdoa loh, ini istri saya juga barusan tahu. Beneran saya berdoa, Tuhan aku minta istriku naik 3-5 kilo. Bukan naik, turun malah ya. Kok tambah kuru, saya menghibur ya. Yang penting sehat yang. Ya, yang penting sehat yang. Tapi aku kepengen lemu Pak, ya yang penting sehat gitu kan. Dihibur, siapa tahu kalau dia terhibur dia bisa gemuk. Kalau itu kan cukup murah kan,
menghibur dan gemuk, itu murah, saudaraku. Damai sejahtera. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ini yang orang tidak punya damai sejahtera. Beda sama yang seperti tadi, saudaraku. Aku mendapatkan sukacita jauh melebihi mereka yang punya gandum dan anggur. Sukacita kerajaan Allah itu seperti ini. Tidak bisa dibatasi dengan materi. Ya. Oh, damai sejahtera. Ya. Terus sukacita. Tadi kan kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Ya. Sukacita itu yang dimaksud di sini itu mengalir keluar dari dalam. Sukacita itu di bahasa Inggrisnya kita mengenal joy, benar? Ada happiness, benar kan? Lah, yang dimaksud di sini ini joy, itu yang dari dalam. Yang dari dalam yang mengalir keluar. Bedanya sama happiness apa? Happiness itu ekspresi dari joy yang ada di dalam. Dan itu tidak bisa tergantikan. Ketika saudara menerima dapat undangan joy, happiness, happy. Tapi kalau saudara yang terjadi seperti di Ayub, kegelisahanlah yang timbul dalam hatiku. Yang keluar cuman happy-nya tok, saudaraku. Joy-nya enggak dapat. Kalau saudara ngerasain joy, sukacita dari Allah, yang terekspresi ini akan kelihatan. Dan itu tidak bisa ditipu dengan apapun. Saya sampai hari ini kalau lagi bertamu atau berbicara sama orang atau lagi kerja gitu ya, marketing, yang saya lihat karakter dari setiap orang yang saya temui, saya pertama kali lihat matanya, saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa mata itu pelita. Nah, dari matanya itu kelihatan. Wong ki ngomong ngapusi opo piye gitu kelihatan, saudara. Ya enggak tahu itu kelebihan saya apa gimana, tapi saya bisa ngerti wong ki ngomong serius, orang ini ngomong enggak atau ngomong apa itu kelihatan, saudara. Nah, joy itu juga sama. Enggak bisa ditipu kalau engkau mengalami sukacita yang dari dalam. Seperti aliran-aliran hidup yang seperti yang Yohanes berapa itu? Yohanes 7 kalau enggak salah. Aliran-aliran hidup yang mengalir keluar. Itu enggak bisa dipaksa. Aliran-aliran hidup yang mengalir keluar itu datangnya dari kerajaan Allah, sukacita dari kerajaan Allah, dan itu pasti akan membawa kehidupan. Kemarin istri saya ngomong sama saya seperti ini, yang ada kesaksian yang bagus. Beda tentang air yang mengalir dari kerajaan Allah. Yang di Yesaya ya. Yesaya apa Yeremia itu ya, mengalir jauh dan dia akan membawa kehidupan. Dibandingkan dengan kolam Bethesda yang cuman diam di situ dan orang-orang sedang menunggu kalau kolam itu digoncangkan. Ya cuman kolam tok, meneng tok. Begitu digoncangkan orang beruduk-uduk. Kalau sungai yang mengalir dari bait Allah, dia mengalir dan membawa kehidupan buat yang ada di dalamnya dan di samping kirinya. Sama, serenungan itu iya. Aliran-aliran hidup, sukacita yang dari kerajaan Allah itu akan mengalir keluar dan mengalirkan kehidupan. Ini tentang kerajaan Allah. Kenyataan-kenyataan dalam kerajaan yang pertama bahwa ada otoritas di situ. Ketika kita mengusir setan di dalam nama Yesus, kerajaan Allah hadir atas orang itu. Kita sedang menyatakan satu otoritas yang tinggi, satu otoritas kerajaan yang tidak ada duanya hadir dalam orang hidup orang itu, komunitas kita, bangsa kita, kota kita. Dan kalau kita sedang berdoa, kita minta Tuhan, aku berdoa buat kota ini, aku tengking, aku kuasai, aku lindungi, kita sebetulnya sedang apa, saudara? Kita sedang menyatakan bahwa kerajaan ini, kerajaan Allah itu berdaulat penuh atas kota dan bangsa kita. Itu yang terjadi, saudara.
Saya sekalian promosi, ayo datang doa Jumat. Engkau mau mengambil bagianmu sebagai warga negara, sebagai seorang, maaf sekali lagi, penjual gorengan, penjual mie ayam, atau engkau menjadikan hidupmu sebagai seorang penambang batu bara, penambang emas, pengusaha emas, pengusaha batu bara, pengusaha, ataukah engkau cukup menerima hidup kita sebagai seseorang yang hanya mengelola kecil-kecilan di dalam satu kerajaan Allah. Yang jadi inspirasi saya itu Ko David. Dia pergi ke satu daerah meskipun dia diutus oleh satu instansi lembaga. Dia bisa di sana ngelihat satu daerah ini punya potensi batik, kan dia bekerjanya kan di aras fashion yang seperti itu. Dia ngelihat, oh ini bagusnya dibuat ini, bagusnya dibuat ini, bagusnya itu bisa menginspirasi banyak orang. Itu yang dia ambil. Dia bisa menciptakan yang tidak pernah dipikirkan, gawe sarung modern. Lho itu kan ya ora kepikir, saudaraku. Wong sarung kuwi ya kaet mbiyen ya ngono kuwi. Setahu saya digubet, wong saya kan hidupnya di desa, digubet, ditekuk-tekuk, ngisi dompet kan gitu. Terus pakai peci, ya itu yang terjadi di desa. Tapi bisa sekarang jadi sesuatu yang modern, mengembangkan ke sana. Sama di dalam kerajaan Allah, saya tadi sudah beberkan banyak sekali kenyataan-kenyataan yang terjadi. Ada otoritas, ada kuasa, ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam kerajaan Allah. Tinggal bagaimana kita mengambil bagiannya, mau serius atau enggak di sana, di dalam kerajaan Allah. Ada potensi di sana yang sebetulnya kita bisa masukin dan kita bisa kerjakan, yang kita bisa lakukan. Ini yang terjadi, saudara. Sekarang apa yang harus kita lakukan, saudara? Hidup kita mesti merepresentasikan tentang apa yang ada di dalam kerajaan Allah. Seorang duta besar, seorang ambasador gitu ya, yang ditaruh di Malaysia, yang ditaruh di luar negeri lah, dimanapun, dia harus mencerminkan negara yang diwakili, benar enggak? Kalau orang mendengar bahwa bangsa ini sedang bergerak di go green, ya dia harus mewakili ketika dia berbicara ada bukti-bukti go green yang sedang kita lakukan dan kita kerjakan, betul? Kalau bangsa ini sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang punya kebinekaan yang luar biasa, apa yang harus ditunjukkan oleh duta besar ambasador ini kepada negara-negara lain? Dia akan menunjukkan satu sikap toleransi, karena hidupnya mewakili negara yang diwakili. Itu yang harus terjadi, gitu kan? Kalau ambasador atau duta besar ini petakilan, gitu kan, di negara yang dia ditempatkan, kira-kira gimana, saudara? Dikik gitu ya. Nah, Heri itu kan ya sudah pengalaman di KBRI yang di Kamboja ya. Orang Kamboja melihat orang Indonesia lewat hidupmu gimana, Her? Masker copot, dijawab. Mereka melihat Indonesia dalam hidup Heri. Kenapa sampai orang KBRI itu bisa melibatkan Heri, mereka bisa diterima lingkungannya di sana. Ya ini kita sedang merepresentasikan negara yang kita hidupi, negara yang kita wakili. Sama, kalau Tuhan sudah memindahkan kita dari kerajaan gelap ke kerajaan terangnya, ke kerajaan Allah, engkau sekarang jadi anggota kerajaan Allah. Hidupmu mesti merepresentasikan tentang kenyataan-kenyataan yang ada di kerajaan Allah.
Itu yang harus dikerjakan dalam hidup kita. Nangkep maksud saya? Kalau kita hidup sebagai seorang anggota kerajaan, anggota dari sebuah negara, alah gini aja lah, kok ado-ado. Kalau saya sekarang jadi karyawan dari sebuah perusahaan yang bergerak di penjualan kaos dan benang, kira-kira saya harus merepresentasikan perusahaan siapa? Orang lain atau perusahaan saya? Udah gitu aja, saudara. Kalau saya merepresentasikan perusahaan saya akan tahu kenyataan apa yang ada di perusahaan saya dan saya akan merepresentasikan itu kepada orang-orang yang saya jumpai dan yang menjadi target dalam hidup saya. Itu yang harus terjadi. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, apapun pekerjaan hari ini yang kita pilih, mau tidak mau, kita sedang merepresentasikan akan kenyataan di dalam kerajaan Allah. Ada otoritas di situ, ada kuasa di situ, ada kebenaran, ada sukacita dan damai sejahtera. Katakan sama-sama, merepresentasikan kerajaan Allah melalui hidupku. Sekali lagi, merepresentasikan kerajaan Allah dalam hidupku. Mudeng merepresentasikan apa? Tewas dihafalke diomongke ra mudeng. Kuwi apa to kuwi? Apapun pekerjaanmu, apapun yang kita pilih hari ini, engkau sedang membawa representasi dari kerajaan Allah yang sudah mengubah hidup kita. Amin. Siapapun itu, saudaraku, orang yang kita temui, mereka mesti melihat kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita. Dan kok kamu bisa begitu toh? Ya itu waktunya kita untuk kita berkata, untuk kita bersaksi. Amin. Yuk saya undang pemain musik maju ke depan. Renungan sejenak. Kita merepresentasikan kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Kerajaanmu, Tuhan, kebenaranmu, itu bagian hidup kami. Kamu bukan bagian dari yang lain, tapi kerajaan dan kebenaranmu itu bagian hidup kami, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku
kerajaannya dan kebenarannya itu bagian hidupmu. Engkau kita sebagai warga kerajaan Allah. Sekali lagi saya katakan, kerajaan dan kebenarannya itu bagian hidup kita. Ada kuasa, ada otoritas, ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita. Itu bagianmu, itu hakmu, saudaraku. Pandang dia. Kita mau merepresentasikan kerajaan Allah lewat hidup kita. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan, Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, oh ya, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kami tidak mau jadi orang yang biasa. Engkau yang kami pandang, Tuhan, selama hidup kami. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi, kaulah segalanya, kaulah segalanya. Katakan, saudaraku, kerajaanmu, Tuhan, dan seluruh kebenarannya itu bagian dalam hidup kami. Oh, Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang. Kami akan tetap terus berjalan. Kami memandang Engkau, Tuhan. Rajaku, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami tahu sekarang, Tuhan, bahwa kerajaan dan kebenaran-Mu itu bagian dalam hidup kami. Amen. Kami bukan hidup di luar, Tuhan, tetapi kami bagian dalam kerajaan, kami bagian dalam kebenaran firman-Mu.
Kami mau hidupi sekarang Tuhan. Kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kerajaan Allah itu terjadi lewat hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi duta-duta kerajaan Allah yang merepresentasikan setiap kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kerajaan Allah. Ini kami Tuhan, biar kuat kuasa-Mu, Kau memberikan roh keberanian buat setiap kami, mempercayai bahwa nama Yesus, kerajaan-Mu punya otoritas di atas semua yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Mulai hari ini kami mau berjalan dalam kerajaan, dalam kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan.